ironis, kasus publik figur mencoret anak kandung dari kartu keluarga kembali menjadi perbincangan panas netizen. Jika dulu Anissa Bahar mencoret nama Juwita Bahar dari kakak, sekarang manajer Persija Jakarta Bambang Pamungkas resmi mencoret nama Jen Abel putri sulungnya dari daftar anggota keluarga yang tercantum di kakak. Sebagai anak kandung, wajar jika Jen Abel merasa terpukul dan sakit hati pada sikap ayahnya itu. Sebab bagaimana tidak, anak sambung sang ayah yang notaben adalah anak bawaan dari istri kedua ayahnya, Mama Tribuana Tunggadewi, tetap dimasukkan dalam kakak, sedangkan ia yang berstatus anak kandung dicoret tanpa alasan yang jelas. Lalu benarkah BP mencoret Jen Abel dari daftar kakak lantaran ia kecewa pada sikap sang anak yang terang-terangan membela seterunya Amalia Fujiawati? Aku merasa aku nggak ada masalah apa-apa sama ayah. Tapi mungkin beliau itu sakit hati atau tersinggung gitu ya, karena aku di sini kemarin itu sempat speak up untuk Bunda Amalia kan. Jadi mungkin beliau kayak, kok dia malah speak up sama buat ya orang lain, bukan untuk saya yang bapaknya gitu kan. Jadi ya aku di sini membela yang benar lah. Itu awalnya dari upgrade ojol online, terus ngirim KTP, EKTP gitu. Terus dari sananya dapat penolakan, katanya EKTP-nya tidak sesuai dengan dukcapil. Terus akhirnya aku konfirmasi ke kelurahan kalau memang ternyata sudah dikeluarkan. Dan aku tanya yang ngurus siapa, terus katanya Pak RT. Terus akhirnya aku cari nomornya Pak RT. Dan akhirnya aku telepon Pak RT, terus Pak RT bilang kalau iya memang saya mengurus pengeluaran permindahan Mbak Jen ke kakak Solo. Terus atas permintaan siapa? Atas permintaan orang tua, saudara bapak dan ibu. Terus habis itu, oh ya udah makasih Pak. Dan akhirnya setelah itu aku ngechat ayah kan, ya ini katanya aku dipindahin gimana, tapi memang tidak ada balasan dari beliau. Terus ditelepon juga nggak diangkat. Akhirnya ya udahlah, karena dipindahkannya ke Solo, otomatis kan ke kakaknya Bude. Aku telepon Bude. Terus memang Bude bilang surat pindahnya memang belum sampai ke Solo, berarti kan otomatis masih di ayah. Nah kemarin itu aku ke rumahnya ayah, itu memang tujuannya untuk sekalian di Jakarta aku ambil aja deh surat pindahnya biar aku yang ngurus ketika aku pulang nanti. Nah ternyata malah nggak dibukain pintunya selama 2 hari. Terus sempat juga diajak mediasi di rumah Pak RT, dipanggilin sama satpamnya, terus satpamnya balik ke rumah Pak RT itu bilang kalau bapak nggak mau ketemu, katanya panggilin aparat aja. Kalau emang mau panggil aparat silahkan, nanti ngobrol sama pengacara saya gitu. Jadi lebih milih bertemu sama aparat ketimbang sama saya. Sebenarnya rencana itu tuh aku hanya baru rencana, karena kan aku juga kan pengennya keluarga aku juga tahu, terus si calonnya ini kayak gimana kan orangnya. Nah itu tuh aku kasih tahu ayah tuh sekitar tanggal 23 Juli atau 24 Juli gitu, aku lupa. Tapi kakak itu keluar itu tanggal 27 Mei. Jadi aku memang udah dikeluarkan baru aku ngomong. Nah gitu. Tapi sebenarnya aku memang sudah kayak membicarakan untuk ayah gitu loh. Aku kirim lewat WhatsApp kalau ya aku mau nikah nih, aku mau ngenalin, boleh minta waktunya sebentar nggak? Aku juga tanya terus masalah kakak gimana administrasinya, udah diurusin belum? Aku tanya-tanya juga, tapi memang nggak ada respon dari beliau. Bagi BP, Amalia mungkin adalah mantan istri siri yang tak diakui. Tapi bagi Jen Abel, wanita yang disapanya Bunda Amalia itu adalah pengganti ibu kandungnya yang telah tiada. Setidaknya ikatan pernikahan antara Bunda Amalia dengan ayahnya sudah terputus, Jen Abel tetap menganggapnya sebagai ibu sambung. Bahkan sejak pindah ke Jakarta, Jen Abel memilih tinggal bersama Bunda Amalia. Yang membuat netizen kagum pada Bunda Amalia, wanita berhijab itu siap memasukkan Jen Abel dalam kartu keluarga miliknya. Lalu benarkah Jen Abel tak diterima di rumah megah sang ayah karena Mama Tribuana Tunggadewi tak menginginkan kehadirannya? Awalnya sih kaget kayak bingung gitu loh, siapa nih yang mindahin gitu kan. Terus ternyata kalau pas tahu kalau itu ayah, kok nggak ngobrol-ngobrol sih, kok nggak kayak lebih ke bertanya-tanya sih kenapa bisa gitu. Terus habis itu tapi sedihnya nggak terlalu sedih sih, maksudnya pas itu sedihnya mungkin sekitar 20%, kayak lebih ke bertanya-tanya. Terus kecewa juga enggak, karena memang
dulu sempat dibicarakan kalau memang mau dipindahkan, cuma waktu itu karena nggak ada kabar lagi, jadi aku pikir nggak jadi, ternyata jadi, dan itu tanpa komunikasi aku, padahal aku tuh udah memplan gimana aku bakal balik ke Jakarta, aku bakal kerja di Jakarta, bakal intinya menetap di Jakarta lagi gitu loh. Jadi nggak ada rencana aku bakal menetap di Solo dan lain, nggak ada. Tahu, karena ya sempat ada beberapa kejadian-kejadian yang nggak perlu aku ceritakan lah ya, maksudnya memang ada kejadian yang beliau itu pengen banget aku tuh keluarin gitu kan. Terus ya aku yang dengar itu cuma ya udahlah gitu kan, maksudnya nggak tahu aku masalahnya apa sama aku gitu kan, maksudnya karena aku merasa aku nggak punya masalah sama Bu Tribun itu, cuma kalau beliau pengen banget ngeluarin aku ya udah gitu, maksudnya aku juga nggak masalah kalau dikeluarin, cuma memang yang permasalahan adalah tidak ada komunikasinya sama aku. Saya nggak nawarin. Memang permintaan dari Abel secara lisan. Gitu. Ya aku tuh nanya, gimana Bel, kamu mau di Solo atau mau di mana? Saya sekedar bertanya. Terus ada permintaan dari Abel secara lisan. Ya udah, namanya juga saya udah anggap seperti anak sendiri. Ya monggo aja, nggak ada masalah. Orang lain aja kalau mau masuk kakak kita, ibaratnya kalau kita setuju boleh ya kan, apalagi Abel yang udah saya anggap seperti anak sendiri. Ya, bagi Bunda Amalia, Jen Abel sudah seperti anak kandung sendiri. Terlebih, Jen Abel adalah kakak dari Anjani dan Akbar, dua anak yang lahir dari pernikahannya dengan BP. Meski saat ini, Bunda Amalia tengah memperjuangkan nafkah dan hak asal-usul anak dari BP, ia siap menjadi single parent Anjani dan Akbar, juga Jen Abel yang bisa hidup mandiri karena masih bergantung pada uang bulanan yang dikirimkan ayahnya. Lalu benarkah selama 2 bulan terakhir, Jen Abel tak lagi mendapatkan uang dari ayahnya? Tiap bulan masih dikirimin, cuma memang bulan ini biasanya per tanggal 2 atau tanggal 3 tuh memang pasti dikirim. Cuma kemarin itu aku cek tanggal 6 karena aku mau bayar kos juga, itu memang belum dikirim. Terus baru aja kemarin itu aku cek lagi karena ditanyain sama mbaknya, belum dikirimin juga. Ya kemarin kita lagi ngobrol-ngobrol lah, kira-kira usaha apa yang maksudnya nggak kadaluar saya untuk permulaan merintis usaha gitu. Terus ya udah kita ngobrol-ngobrol, yaudah usaha hijab aja yuk gitu. Kita siapin packagingnya, kita siapin labelnya atau brandnya gitu kan. Sama nanti biar dia cari hijabnya, bahan-bahannya gitu. Jadi memang kemarin kita ngobrol-ngobrol lah dan kita yaudah nanti Bunda support lah untuk awal ya kan, modalnya dan segala macem gitu, supaya Abel belajar untuk berniaga gitu. Ya harapan saya sih sebenarnya Mas Bambang sebagai ayahnya Abel tuh masih bertanggung jawab sampai Abel menikah nanti gitu ya kan, kita doakan aja. Tapi kalau permasalahan Abel belajar berniaga ini, memang saya hanya ingin membekali Abel lah gitu ya. Tidak membekali itu kan tidak harus dengan harta terus menerus ya, tapi dengan ilmu gitu. Jadi kita biar sama-sama belajar untuk berusaha gitu, berwirausaha. Jadi nanti Abel punya bekal dan pengalaman sih lebih tepatnya sih. Kalau misalkan masalah bulanannya kan sebenarnya memang per bulan ini saya yang support gitu. Tapi kan kalau misalkan Abel justru bisa sukses gitu ya, alhamdulillah saya senang sekali gitu. Meski belum lulus kuliah, Jen Abel yang tahun ini genap berusia 20 tahun, kabarnya ingin menikah muda seperti ayah dan ibu kandungnya, almarhumah Olga Arcangela yang menikah di usia 20-an. Lalu benarkah Jen Abel sudah punya calon suami? Benarkah karena putus komunikasi, Jen Abel belum sempat memperkenalkan rencana pernikahan dengan sang ayah? Abel ini belum tahu waktunya kapan, tapi memang sudah ada calonnya gitu. Terus kalau masalah belum dikenalkan ke ayahnya, sudah mau dikenalkan ke ayahnya, tapi kan di telepon dan di WhatsApp tidak ada respon. Jadi gimana caranya mau mengenalkan kepada ayahnya gitu? Karena saya dengar-dengar dari pihak lawyernya BP menyampaikan bahwa kok nggak ngomong-ngomong, ini siapa nih? Khawatir sama Abel gitu kan? Ya kalau khawatir ya di telepon anaknya, iya kan? Kalau khawatir seperti itu gitu. Jadi jangan cuman bicara tapi tidak ada prakteknya gitu.
Perseteruan Okan Cornelius dengan Lee Sachi, mantan istri keduanya, masih menyisakan kasus hukum. Perceraian mereka pada 1 Oktober 2020 berbuntut saling lapor. Awalnya Lee Sachi melaporkan Okan ke Polres Limo Depok atas dugaan pencurian, namun laporan itu di SP3 atau dihentikan antara saksi kunci dari pihak Lee Sachi berbalik membela Okan. Merasa nama baiknya dicemarkan oleh pernyataan Lee di sejumlah media sosial dan hiburan, Okan melaporkan balik Lee ke Mapolres Depok Maret 2021 lalu. Setelah mengendam selama hampir 5 bulan, kemarin pihak Lee dan Okan melakukan mediasi di Polres Depok. Sayangnya, Okan tak hadir pada agenda mediasi itu. Benarkah Lee menuding Okan pengecut? Lantaran sebagai pelapor, Okan sudah 2 kali tak menghadiri mediasi. Apa saja syarat damai yang diajukan pihak Okan kepada Lee Sachi? Mediasi kedua, kasus pencemaran nama baik, tapi beliau juga nggak datang. Nggak tahu kenapa nggak datang. Terus di mediasi kedua ini, saya juga sempat menawarkan gini sama pihak penyidik. Saya mau beliau datang. Ketika beliau datang, jadi dari mediasi pertama kan saya sudah ngasih berkas hal-hal yang harus dia bayar. Terus sama saya nggak mau naik kasasi karena kan poin saya naik kasasi kan bukan mau sama dia, bukan masih mau melanjutkan sama dia, enggak. Saya cuma mau dia sebagai laki-laki bisa menyelesaikan semua tanggung jawab dia, selesai gitu loh, berani menghadapi masalah. Ada beberapa poin yang dia mau, tapi masih saya harus pikir-pikir. Sudah tadi kita bicarakan, saya sebagai perwakilan dari Mas Okan dan Lee sebagai terlapor. Tapi sepertinya untuk hari ini masih juga belum maksimal karena Lee masih meminta waktu untuk berpikir, untuk memberikan jawabannya yang terakhir. Jadi Lee masih meminta waktu untuk berpikir, ya kita pun sepakat untuk memberikan. Nanti kita lihat apa jawaban dari pihak terlapor, nanti kita update. Ya, Okan mengajukan 3 syarat damai yang seolah memberatkan Lee Sachi. Itu sebabnya ia tak langsung menyetujui syarat yang diajukan Okan. Wanita asal Lampung itu merasa perlu untuk berembuk dengan tim kuasa hukumnya. Tapi benarkah dari 3 syarat itu, Lee Sachi keberatan pada syarat yang mengharuskan ia meminta maaf kepada Okan di depan publik dan awak media? Ya nunggu keputusan saya untuk bilang ke dalam. Karena kan ada poin yang lumayan memberatkan saya. Contohnya saya disuruh minta maaf gitu loh, dengan hal yang sebenarnya tidak saya lakukan gitu loh Mas. Nah itu saya perlu pertimbangkan gitu loh. Kalau gagal sih belum, kalau dibilang gagal sih tidak, karena tergantung dengan jawaban dari pihak terlapor besok. Jika masuk, ya maka mungkin akan berdamai, tapi apabila pihak terlapor menjawab tidak, ya kasus lanjut.